Ya, halo, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Upaya paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air bersih. Meskipun sederhana, tapi cara terbilang efektif untuk menangkal virus loh. Nah, selain sabun, ternyata hand sanitizer atau cairan pembersih tangan juga bisa dijadikan alternatif nih. Asalkan hand sanitizer yang kamu gunakan itu punya kandungan alkohol sekitar 60-80%. Ngomongin masalah hand sanitizer beralkohol, di video ini kita juga akan ngebahas tentang seluk-beluk alkohol, mulai dari pengertiannya, sifatnya, tata namanya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Langsung simak aja videonya. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksis, di mana gugus hidroksis ini nantinya akan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen pada senyawa alkana. Untuk itu, ada pun contoh sebagai berikut. Yang pertama, metana memiliki rumus molekul CH4. Yang kedua, etana memiliki rumus molekul CH2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau etil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda, di mana metana berupa gas sedangkan metanol berupa zat cair. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam bisa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi OH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Alkohol seperti pembahasan sebelumnya, pergantian atom H menjadi gugus OH menyebabkan perbedaan sifat fisika dan kimia suatu senyawa. Tak terkecuali alkohol adalah sebagai berikut. Satu, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH. Artinya alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbon, semakin menurun kelarutan pada kepolarannya. 2. Alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH. Titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain seperti eter. Hal itu dikarenakan alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantainya. Ketiga, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa alkosida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Tata nama alkohol. Tata nama senyawa dalam kimia merupakan penamaan yang merujuk pada ketentuan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Adapun tata nama alkohol adalah sebagai berikut. 1. Alkohol dengan satu gugus OH memiliki nama lazim yaitu alkanol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Nah, contohnya metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. 2. Jika posisi OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang OH tersebut. Contoh 1 propanol, 2 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. 1. Metanol digunakan sebagai bahan pelarut kimia, campuran untuk bahan bakar bensin, bahan pembuatan formalin, bahan baku pembuatan polimer plastik. 2. Etanol.
Etanol digunakan sebagai antiseptik, campuran untuk minuman beralkohol, bahan bakar spiritus, pelarut, senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. Yang ketiga, etilen glikol, di mana digunakan sebagai zat anti beku untuk radiator mobil. Yang keempat, gliserol. Gliserol digunakan dalam obat-obatan, kosmetik, pembuatan nitrogliserin atau gliserin trinitrat yang dapat digunakan sebagai bahan bakar peledak. Sisi positif dari belajar daring, beberapa media memberitakan bahwa COVID-19 harus segera dicegah agar penyebaran tidak meluas. Salah satu kebijakan pemerintah terkait merebahnya kasus ini adalah dengan membuat himbauan kepada masing-masing orang untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan perkumpulan agar virus tidak semakin luas penyebarannya. Bagi pemerintah, hal ini sangat menyulitkan dalam keberlangsungan suatu negara. Betapa tidak, dampak dari merebaknya COVID-19 ini berpengaruh kepada semua lini kehidupan, terutama perekonomian negara. Salah satu yang menarik di tengah wabah ini ialah tentang kebijakan belajar di rumah atau belajar lewat daring dalam jaringan. Di dalam dunia pendidikan, seluruh mahasiswa dan para pelajar diharapkan untuk belajar di rumahnya masing-masing lewat daring, yaitu dalam jaringan, agar dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Sistem yang digunakan ialah pendidikan, memberikan ringkasan materi kepada pelajar dan pelajar, mempelajari serta bertanya jika terdapat hal yang tidak dipahami. Metode belajar daring ini mempunyai sisi positif. Tentunya sisi positif dalam hal ini ialah menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih luas agar pelajar tetap terjaga kesehatan. Manfaat pembelajaran kimia organik dalam kehidupan sehari-hari. Kimia organik mengandung peran penting, misalnya turunan benzema. Turunan benzema ini mengandung atom C dan juga H. Turunan benzema juga mengandung senyawa organik. Ini menandakan bahwa turunan benzema merupakan bagian dari bahan kimia organik. Seperti yang sering kita dengar adalah fenol. Apa sih kegunaan fenol itu? Fenol di sini biasanya digunakan untuk antiseptik, zat disinfektan, pembuatan pewarna, dan resin. Lalu kita membeli obat Panadol di warung dan di situ ada komposisi paracetamol. Paracetamol di sini juga merupakan turunan benzena. Paracetamol menurut Pharmacop digunakan sebagai penurun panas pada tubuh. Saat kita pergi ke warung untuk membeli cemilan atau makanan ringan, tidak sengaja kita sering melihat di komposisi ada tulisan mengandung asam benzoat. Lalu saat kita melihat salep mengandung asam salisilat. Asam salisilat digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Jadi pembelajaran kimia organik ini sangat penting karena semua yang mendukung kimia organik ini ada yang membantunya dengan kehidupan kita. Jadi demikianlah video kami ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.